contohnya misalnya leher ini bisa rotasi begini tapi tidak bisa rotasi ke belakang. Ya. Rotasi bisa, nah, tapi kalau harus sirkumduksi, ya, putar sampai belakang tidak bisa. Nah, sehingga rentang geraknya adalah rotasi. Ya. Nah, range of motion ini ada yang aktif, ada yang pasif. Ya, saya diminta yang aktif. Range of motion aktif itu di mana pasien bisa melakukan sendiri dan perawat hanya memberikan contoh gerakan, ya, atau menginstruksikan gerakan. Tapi pasien bisa. Nah, sedangkan room pasif kita yang melakukan gerakan sementara pasien itu tidak bisa. Nah, misalnya pada pasien stroke itu misalnya sebelah kanannya bisa aktif, sebelah kirinya tapi ternyata dia pasif, harus digerakkan, ya. Itu jadi room aktif dan room pasif. Nah, kalau room itu ya tujuannya yang pertama mempertahankan kekuatan otot, ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah merawat pasien stroke atau pasien yang tiara baring lama, kadang melihat kok tangan kanannya lebih kecil daripada tangan kirinya misalnya, ya, atau kaki kanannya kok lebih kecil daripada kaki kirinya. Ternyata kaki kanannya sudah mengalami atrofi otot, ya, atau mengecil ototnya karena tidak bisa digerakkan atau jarang digerakkan atau bahkan tidak digerakkan sehingga mengecil. Nah, jadi room ini untuk mencegah atrofi otot atau kelainan otot, ya, atau tulang. Nah, kelainan otot itu sering. Jadi kemudian juga bisa mempertahankan kekuatan otot, kemudian sirkulasi darah, dan juga mencegah terjadinya kontraksi sendi, ya, atau kekakuan sendi. Nah, sehingga tujuannya adalah untuk mobilisasi persendian. Indikasinya tadi pada pasien stroke, pada pasien yang tirah baring lama, ya, tirah baring lama itu misalnya pasien kok dirawat sudah 15 hari di tempat tidur, yaitu perlu dilakukan range of motion. Kemudian kontraindikasinya, ya, kalau pasien fraktur jangan di range of motion. Pasien fraktur, pasien dislokasi, tidak kawal di range of motion. Kan kalau fraktur prinsipnya harus mempertahankan dua sendi. Kalau dislokasi harus mempertahankan dua tulang. Nah, kalau fraktur berarti dua sendi tidak boleh digerakkan. Fraktur sini minimal teman-teman kan bikin bidainya sampai sini kan. Nah, ini sampai sini kan tidak boleh digerakkan. Sini boleh saja kalau fraktur. Itu kalau fraktur dua sendi tidak boleh digerakkan. Tapi kalau dislokasi dua tulang upayakan jangan gerak dislokasi, ya. Nah, terlimbah. Nah, urut. Ya, itu ya. Nah, itu. Jadi kalau tidak boleh dilakukan range of motion. Kemudian pasien-pasien dengan gangguan jantung yang memang imobilisasi, kan pada pasien jantung yang imobilisasi itu kan tidak boleh dia, karena dia diagnosa perawatannya kan intoleransi aktivitas. Kalau dia beraktivitas nanti sesak napas gitu, ya. Nah, sehingga tidak boleh pada pasien-pasien jantung atau yang memang gangguan pembuluh darah lainnya, ya. Nah, itu range of motion. Nah, kalau ini mestinya pian sudah hatam, Bang. Prosedural ini harusnya sudah, kada perlu saya sampaikan lagi. Cuman yang masih sering salah ketika kemarin ujian itu di sini. Nama itu sering pian sebutkan nama. Nah, saya kan orientasi itu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yustan Ajidin. Saya mahasiswa. Ya, atau kalau teman-teman bekerja kan saya perawat di ruang ini, bekerja dari shift pagi, ya. Nanti insya Allah sampai jam 2 saya bekerja di sini. Benar dengan Tuan A, nah itu kan sering salah kita. Benar dengan Tuan Nasrani, ya, nah padahal lain Tuan Nasrani yang kita punya. Siapa? Puat, ya. Puat ini kelas kandangan, Pak. Hah? Pina ada kayak orang Dayak, Pak, sedikit.
Iya. Oh, orang kandangan juga. Benar dengan Tuan Fuad, ya padahal ditanya Rida ya. Aja. Ya, itu kan makanya tidak boleh di keselamatan pasien kan. Pasien harus menyebutkan nama. Nah, jadi tanya. Nah, setelah lagi kalau boleh tahu nama ibu siapa? Boleh sebutkan Bu? Oh, nama saya Agnes Monica. Nah, tempat tanggal lahir 2 minimal. Ya, ini yang sering salah ketika orientasi teman-teman. Ya, ketika orientasi di situ salah, biar nancak hendak cepat-cepat. Oh, tuh Pak aja. Benar dengan Tuan A. Pengujinya kadang-kadang pindah kadang memperhatikan, kan tahu saja ada apa sih dia. Tapi kalau ada penguji yang ulang ya sih, nah, tadi ulang sudah getaran. Siapa Pak namanya? Oh, Tuan Asrani. Tempat tanggal lahir berapa Pak? Kada ingat. Boleh sebutkan atau keluarganya ingat? Nah, harusnya kada boleh Bang, kada ingat kalau pasien sadar. Kecuali gangguan jiwa. Jangan lupa cuci tangan 6, tetap 6 langkah ya. Telapak, punggung, sela-sela, kunci, putar-putar. Makanya di sini tepung, selaci, harusnya yang sudah bekerja harusnya hafal ini. Sudah pelatihan keselamatan pasien kalau di rumah sakit? In-house sudah? PPI sudah? Puskesmas sudah akreditasi? Sudah baik. Mungkin waktu disampaikan ini lu mengantuk kira-kira, jadi kan ingat lagi ada singkatan tepung selaci put ya. Nah, kalau keselamatan pasien ada. Jadi cuci tangan ya. Nah, setelah cuci tangan baru bantu pasiennya. Ya, atur posisinya ya. Nah, Bapak bisa berdiri. Oke, kalau bisa, kalau belum bisa saya bantu Pak. Nah, ketika berdiri tanyakan ada pusing nggak Pak? Bisa berdiri, bisa mengikuti nanti? Bisa. Oke, kalau bisa kita mulai ya Pak gerakannya seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti setiap gerakan kita lakukan 3 kali. Bapak ikuti gerakan saya setiap sendi, mulai dari sendi leher nanti sampai ke ujung kaki Pak. Bisa Pak? Bisa. Baik Pak, silakan ikuti gerakan saya. Nah, baru kita lakukan gerakannya. Nah, gerakan yang pertama sendi kita awali di bagian atas dulu ya. Setelah sendi leher, nanti baru batang tubuh. Setelah batang tubuh, nanti baru sendi ekstremitas atas, mulai dari bahu, siku, pergelangan tangan sampai jari-jari. Kemudian baru sendi ekstremitas bawah, mulai dari panggul, lutut, pergelangan kaki sampai jari-jari kaki. Ya. Kalau mengingat sendinya sedikit aja Pak, tapi setiap sendi ternyata gerakannya banyak. Ya. Nah, kita awali di kepala. Kepala, ya, supaya nyaman biar melihat. Kepala itu yang pertama gerakannya ada fleksi. Fleksi berarti lipat. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Kemudian kepala ada juga namanya fleksi lateral. Fleksi lateral, fleksi lateral, fleksi lateral, fleksi lateral. Kemudian di kepala ada memutar. Rotasi, rotasi. Ya Kak Dusa, ini kan. Rotasi ya. Nah, ini rotasi. Kepala. Jadi kepala tadi saya ulangi, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Kemudian ada fleksi lateral, fleksi lateral, fleksi lateral, fleksi lateral. Kemudian baru rotasi. Oke, nanti setelah saya contohkan ini baru kita nanti sama-sama berdiri ya. Minimal ingat ketika ujian, ingat aja tuh. Paling gak ada saya ikut 2 ikut lah. Mau belajar ingat semuanya. Nah, kemudian ini kepala, setelah kepala tadi baru batang tubuh. Maaf. Nah, setelah kepala nanti ini kepala baru batang tubuh ya. Nah, batang tubuh ini kalau
hampir usia 50 tahun, jangan tapi dipaksa. Mama saya di rumah tuh kena awal lagi hiperekstensi, fleksi ke sini nuyuk. Ya. Nah jadi gerakan batang tadi sudah leher, kemudian baru batang tubuh dulu. Batang tubuh yang pertama fleksi, ya, fleksi, ekstensi, hiperekstensi, ya. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Jadi hiperekstensi agak begitu ya. Nah ini ya, mama saya di rumah tuh pada ngawakin. Sini fleksi kawa, ekstensi alih benar. Nah ekstensi aja ngalih meluruskan pinggang alih benar. Apalagi disuruh gini karena sudah sakit jadi sini pinggang. Kajar aja pinggang kajar. Nah, karena sudah lama, karena sendi batang tubuh beliau sudah kaku sehingga tidak bisa digerakkan ya. Nah, jadi fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Kemudian setelah itu baru nanti ada fleksi lateral. Batang tubuh fleksi lateral samping, fleksi lateral, fleksi lateral, fleksi lateral, kemudian baru rotasi. Nah, biar pinjam pulpen kawan ke belakang itu rotasi batang tubuh dia. Nah, jempol pen ya. Nah itu rotasi berarti. Nah rotasi ya. Nah ini rotasi batang tubuh. Oke, batang tubuh sudah ya. Setelah batang tubuh sudah, pindah ke ekstremitas atas. Ekstremitas atas diawali dengan sendi bahu. Bahu saya miring dikit ya, sendi bahu ini. Bahu yang pertama fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Ulangi, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Itu bahu. Kemudian sendi bahu lagi masih ada abduksi. Ab itu jauh. Ab itu menjauh. Abduksi, adduksi. Nah kalau adduksi D itu dekat. Abduksi, adduksi, abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Ya. Menjauh itu ab, mendekat itu ad, ya. Abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Nah, kemudian setelah itu baru ada nanti rotasi internal, rotasi internal, rotasi eksternal, rotasi internal, rotasi eksternal, ya. Jadi ini bahunya bisa bergerak. Rotasi internal, rotasi eksternal. Ya. Nah, yang terakhir dari bahu itu ada namanya sirkumduksi, diputar. Jangan sirkumsisi. Ulun menguji terkajut itu. Rotasi internal, rotasi eksternal. Sirkumsisi lah. Ulang ya Pak. Apa jadi beta? Sirkumsisi Pak. Ujuran kah? Salah Pak aja. Itu sunat palanya, sirkumduksi. Nah, kayak kata sirkumsisi. Jadi bahu sirkumduksi bisa berputar. Ya. Itu nah itu rotasi internal tadi, rotasi internal, rotasi eksternal, sirkumduksi artinya bisa memutar ya. Nah setelah bahu, sendi apa lagi? Turun ke bawah, ada bahu, siku, ya. Siku ada fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian ada begini, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi. Supinasi berarti terentang begini tangannya. Supinasi, pronasi. Jangan suapinasi. Supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Ini gerakan sendi siku. Jadi siku ada fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Setelah siku turun lagi ke bawah siku ada pergelangan. Nah, sendi pergelangan tangan. Kalau pergelangan tangan, pergelangan tangannya aja, jangan bahunya bergerak.
Pergelangan tangan. Oke, pergelangan tangan pertama fleksi, lipat, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Ya, di gambarnya. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Kemudian masih pergelangan tangan, ada namanya deviasi. Deviasi itu kan menyimpang ya, miring, samping gitu ya. Nah, ada deviasi radialis, ada deviasi ulnaris. Deviasi radialis, ya, deviasi radialis itu berarti arahnya ke radial tuh yang mana? Nadi radialis mana? Radialis di sebelah mana? Nadi? Yang memeriksa nadi radialis Pak? Sini apa sini? Sini pas. Ibu jari apa kelingking? Ibu jari. Nah, berarti ibu jari adalah radialis. Tulang radialis sini, tulang ulnaris sini. Nah, jadi ada deviasi radialis. Deviasi radialis berarti arahnya ke jempol. Begini. Nah, radialis, ulnaris, radialis, ulnaris. Saya sering begini. Ya. Nah, kalau begini ke kelingking berarti deviasi ulnaris. Deviasi ulnaris itu berarti arah gerakannya ke kelingking. Deviasi radialis ke jempol, kembalikan. Deviasi ulnaris, deviasi radialis. Atau yang mau deviasi radialis dulu, deviasi ulnaris, deviasi radialis, deviasi ulnaris. Atau dibalik deviasi radialis, deviasi ulnaris, deviasi radialis. Ya. Itu pergelangan tangan. Kemudian setelah pergelangan tangan baru sendi jari-jari. Ya. Jari-jari berarti ada fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. 4 jari ini dulu. 4 jari dulu. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Ya, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Masih jari ada namanya menjauh tadi apa? Abduksi, abduksi. Ingat bila B jauh, D dekat. Abduksi. Sudah jari 4 ini baru ibu jari. Ibu jari fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Ibu jarinya yang gerak jangan nampak. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Abduksi, adduksi, abduksi, adduksi, abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Terakhir jari oposisi, ibu jari. Yang ingat oposisi aja nanti maju. Oposisi, pas Pak Eder mantap. Oposisi. Hanya ibu jari yang oposisi, jangan yang lain oposisi. Jari tengah hendak kemana-mana kan apa-apa. Hanya ibu jari kan bisa kemana-mana. Mana ya? Jadi tengah ke kelingking Pak, ya Pak. Jari ibu jari nah, dikawal ke kelingking. Ke mana? Tengah ke kelingking Pak. Harus berat dari tangan ke kelingking. Oke, itu oposisi. Setelah jari sudah selesai, ekstremitas atas sudah selesai, tinggal ke ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah diawali dengan pinggul, ya, tulang pinggul, ya, kaki, tulang pinggul. Tulang pinggul yang pertama fleksi dulu, fleksi. Nah, kalau nggak nangkep ya apa? Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, turun dulu dia boleh, baru hiperekstensi.
kemudian fleksi, ekstensi, hiperekstensi, sirkumfluksi, sirkumfluksi. Ya. Kalau rotasi tadi leher, kalau sendi ini sama sendi ini namanya sirkumfluksi. Ingat, jangan sirkumsisi. Sirkumfluksi. Oke, nah setelah bagian atas sendi panggul sudah, turun ke sendi lutut satu saja, langsung fleksi ekstensi, fleksi ekstensi ke belakang, fleksi ekstensi, fleksi ekstensi. Itu sendi lutut. Setelah sendi lutut turun selesai, turun ke bawah lagi, namanya pergelangan kaki. Pergelangan kaki ada namanya dorsal fleksi, plantar fleksi. Dorsal fleksi itu tarik atas. Dorsal fleksi tarik atas. Ya, tarik itu. Dorsal fleksi tarik atas, plantar fleksi habiskan. Luruskan ke bawah. Terus bangun guling-guling. Kakinya tuh habis. Dorsal fleksi, plantar fleksi, dorsal fleksi, plantar fleksi. Pergelangan kaki. Kemudian di pergelangan kaki ada inversi, ada hipersi. Kalau tadi ada di tangan tadi ada deviasi ulnaris, deviasi radialis. Kalau di kaki ada inversi ke dalam, inversi, ada hipersi keluar. Inversi, hipersi. Inversi kakinya ini kan, inversi, hipersi, inversi, hipersi. In ke dalam, itu kan, inversi keluar. Inversi, hipersi. Ya. Nah itu pergelangan kaki. Setelah pergelangan kaki, berarti terakhir adalah jari-jari kaki. Nah, jari-jari kaki itu fleksi sama ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian di jari-jari kaki juga masih bisa abduksi, aduksi, walaupun mungkin lebih kelihatan di jarinya yang sebelah melebar. Abduksi, aduksi, ibu jarinya. Fleksi, nah, ini dulu tuh ajak fleksi praktisnya. Kalau lagi disapu, sampah ketinggalan. Dan itu tuh fleksi ibu jarinya. Maaf. Nah, buangnya mulai ngambil pakai ini. Nah, itu fleksi, ya. Nah itu gerakan semua sendi di tubuh kita, rentang geraknya sampai ujung jari kaki. Ya. Nah, kalau sudah selesai, berarti nanti sampaikan. Nah, berarti ke bapaknya tadi, Pak, tindakannya sudah selesai, silakan bapak duduk kembali. Ya. Nah, setelah bapak duduk kembali, baik Pak, saya akan periksa denyut nadi bapak. Nah, periksa denyutnya, misalnya ada peningkatan, denyut nadi bapak memang ada peningkatan atau naik, tapi masih dalam keadaan normal. Setelah itu sampaikan kepada bapaknya, Pak, alhamdulillah rentang gerak atau gerakan sendi bapak semuanya bisa dilakukan. Itu namanya mengevaluasi gerakan sendi. Ya. Alhamdulillah Pak, gerakannya sudah bisa dilakukan bapak semua. Tapi kalau ternyata pada saat gerakan itu ada yang tidak bisa dilakukan, sampaikan, Pak, misalnya, oh tadi bapak ternyata untuk sirkumduksi di bahu bapak belum bisa melakukan. Mungkin bapak masih mengalami kelemahan, nanti bapak bisa lagi. Kalau misalnya nanti kasusnya ada yang tidak bisa digerakkan, tapi kalau bisa digerakkan semuanya ya digerakkan semuanya. Nah setelah evaluasi sudah selesai, nah tanyakan lagi, evaluasi lagi ke bapaknya, ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, berikan verifikasi singkat. Bapak nanti selama masa pemulihan bapak bisa melakukan gerakan norma aktif ini di rumah, ya bisa dilakukan bertahap. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Kalau tidak ada, berarti tindakan saya sudah selesai. Semoga bapak cepat sembuh sama Allah. Ya, selesai. Yang ujung menghafalin ya. Abduksi, aduksi. Kemudian ada sirkumduksi. Ya, memutar itu sirkumduksi. Nah, selesai panggul, turun ke lutut satu saja, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Lutut sudah, turun lagi ke pergelangan dulu. Pergelangan
kaki itu, ya, pergelangan kaki ada namanya dorsal flexi. Tarik ke atas. Pergelangan kakinya tarik ke atas, dorsal flexi, plantar flexi. Dorsal flexi, plantar flexi. Dorsal flexi, plantar flexi. Setelah itu baru inversi dan inversi. Inversi, inversi, inversi. Inversi, inversi. Inversi, inversi. In itu ke dalam, eversi itu keluar. Inversi, eversi. Sudah, lanjut ke jari-jari kaki. Nah, jari-jari kaki berarti ada fleksi, nanti tinggal difleksikan, lipat begini. Nah, bawahnya kalau lipat-lipat, ya, gitu. Ya, dilipat kaki. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian baru abduksi, adduksi, abduksi, adduksi, abduksi, adduksi, dibuka jari kaki. Oke, nah itu sudah selesai. Nah,